Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Kampung kami ini terdiri dari mayoritas 80%. Kalau dari plastik bol, kalau dari karet sering pakunya lepas. Ada pakai karet, mana sore. Kira ikon lorong cinta itu. Nah ini lorong cinta Pak. Ada ke bawah Pak. Menunduk Pak. Pak, hati-hati. Merunduk Pak, pelan-pelan. Ini Pak, ini lorong ini para lansia, tentunya banyak yang tingkat kesehatannya belum. Siapa sekarang dari ada dari bawah ada Pak. Di rumah prestasi Glintung Kukrin, suatu tempat pelatihan membangun kampung di Indonesia. Sudah banyak tamu yang berkunjung dari dalam dan luar negeri. Bangunan ini kita rancang ramah lingkungan. 60% air yang jatuh di bangunan ini semuanya masuk ke dalam tanah. Melalui biopori super jumbo dari kaleng cat yang 25 kilo, ada parit resapan. Air mengalir sampai meresap. Di jarak tertentu ada bak kontrol resapan. Jadi lajuran off air di perkotaan itu direm, sehingga suhu kota akan turun. Ini contoh parit resapan. Halamannya pakai paving heksagonal, jadi meresap, bukan paving semacam ini. Kemudian ada injection well, sumur injeksi karya Profesor Bisri. Air dari atas masuk paralon, masuk intake penangkap, ada pasirnya penyaring, kemudian masuk ke sumur kedalaman 5 meter, mampu menyerap 5-10 ribu liter air. Kemudian ada biopori injeksi diameter 60, kedalaman 1 meter, kemudian di tengah-tengah kita bor lagi sampai ketemu pasir. Di bawah pasir itulah CAT, cadangan air tanah. Maka air dari atas kalau ketemu pasir campur dengan air di bawah bumi itu akan banyak sekali air yang ini cocok untuk kawasan pantai Jabodetabek, ya, Tangerang sudah saya pasang begitu. Selama hujan berjam-jam air yang masuk terus. Dan buat mereka pengalaman baru tuh ya. Iya, saya pribadi gitu. Dari BPIP, Ikon Prestasi Indonesia. Ini pengalaman dari Indonesia. Ini dari Pak Ini ya 2017. Mungkin potensinya lokasi dan teknis. Ini RW yang lama, Glintung Kukrin, sekarang datang sini ada kesempatan hari ini untuk nggak lama sih ya, karena mesti seperti yang tadi saya katakan, di masa-masa mendatang ini sampai kira-kira 25 tahun ke depan, Indonesia ini akan mempunyai suatu profil ya penduduk di mana mayoritasnya adalah orang-orang muda kita di bawah umur 40. Itu namanya adalah gejala bonus demografi. Dan gejala ini hanya berlaku sekali saja dalam kehidupan suatu bangsa. Kalau ini udah lewat, komposisi penduduknya itu kembali kepada kurva normal. Nah, kita satu-satunya negara di Asia sekarang yang sedang dalam kurva bonus demografi. Nah, sehingga kita harus pandai memanfaatkan keuntungan ini supaya kita ini mengkonsolidasikan dan mengembangkan kemajuan yang telah dirintis antara lain oleh Pak Bambang Irianto melalui
kampung tematik dan juga Kelintung Go Green begitu. Dan tentunya Mas Bambang Irianto dan kawan-kawan nggak bisa lagi bergerak sendiri, itu harus mendapat dukungan kebijakan juga dari pemerintah misalnya. Dan mumpung saya ini jadi penasihat Menteri LHK, ya saya bisa sedikit lah bantu Mas Bambang untuk memberikan masukan ya kepada KLHK supaya ini didorong. Dan saya juga bawa 2 orang rekan gitu, yang keahliannya dan penugasannya itu cocok dengan ini. Nah, Mas ini Suryo Adi Wibowo itu seorang pengajar di IPB yang spesialisasinya adalah ekologi manusia. Nah, Bu Rita Permatasari ditugaskan untuk mengembangkan kemitraan lingkungan, ya udah cocok gitu. Ya, kita tinggal kerja aja. Bagus. Ya sayangnya saya nggak bisa membandingkan ya, karena saya nggak ngerti gelintungnya dulu kayak apa gitu. Tapi kalau yang saya lihat sekarang sih luar biasa, bagus sekali, bersih, dan walaupun katakanlah mayoritas atau persentase yang banyak dari orang-orang di sini adalah lansia, tapi justru para lansia itulah yang kemudian menjadi penggerak dari gerakan kebersihan di kampung masing-masing itu. Ini unik menurut saya sih. Ya, kita ingin membantu mengembangkan program ini karena kita berada dalam posisi bonus demografi, dan usahanya Mas Bambang dan kawan-kawan ini hanya bisa berkembang kalau ada support kebijakan antara lain dari pemerintah. Sebenarnya kami sudah dalam sebuah grup WA ya, namanya Kampung Tematik Indonesia. Jadi tiap hari Pak Sarono juga melihat bagaimana saya dan teman-teman di seluruh Indonesia itu membangun kampungnya dengan prinsip kemandirian dan lain-lain. Nah ini pemerintah KLHK, kementerian itu merasa ya berterima kasih lah ya. Nah, melalui Pak Sarwono itu yang mencermati itulah, kemudian Pak Sarwono ingin melihat langsung. Kebetulan ada acara di Malang, terus beliau mampir ke sini. Semula dengan Bu Menteri, tapi Bu Menteri waktunya padat. Ada beberapa menteri yang ketemu di UB tadi, sehingga sementara Pak Sarwono dulu dan Pak Suryo itu juga ahli lingkungan. Apa yang kita kembangkan di sini akan didorong lagi, diberikan space, diberikan ruang, kebijakan-kebijakan KLHK supaya role model membangun kampung tematik itu bisa lebih masif. Karena kalau kampung tematik sudah bergerak, sudah maju, maka tema-tema yang lain termasuk program itu akan lebih mudah. Jadi saya membangun program bukan langsung bangun kampung iklim, itu rata-rata warga berat. Tapi kalau saya bangun kampung tematik, indikator-indikator program bertahap kita insertkan, kita masukkan, warga kampung tidak terasa ternyata kampungnya sudah memenuhi indikator-indikator program. Itu strategi saya. Maka tadi beliau mengatakan bangun kampung penuh dengan strategi tadi ya. Nah ini mudah-mudahan apa yang dilihat oleh Pak Sarwono akan sampai di Ibu Menteri Lingkungan Hidup. Jadi bonus demografi kita akan mempunyai sumber daya manusia yang luar biasa. Tapi kalau tanpa konsep maka bonus demografinya ya mubadir. Oleh karena itulah dengan prototipe saya membangun kampung-kampung tematik ini, kemudian didorong dengan bonus demografis, pemerintah KLHK akan mendorong supaya
replikasi dari konsep ini bisa dipercepat, ya. Tentu harus dibutuhkan bambang-bambang baru di setiap daerah, bukan hanya saya, ya. Saya ingin mencetak bambang-bambang baru untuk membangun lingkungan di sekitar masing-masing. Itu bonus demografis. Pak, Membangun kampung tematik itu harus holistik, ya ada lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, termasuk dalam hal ini UMKM. Jadi membangun kampung tematik bukan hanya soal tanam menanam, bukan hanya soal persampahan saja, bahwa itu ya penting pasti, tapi tidak cukup hanya itu. Maka seni budaya, pendidikan dan lain-lain harus disatukan di dalam sebuah konsep kampung tematik. Nah, kampung tematik yang berhasil itu kalau ada program apa saja tentang kampung, apakah itu kampung iklim, kota tanpa kumuh, kampung PHBS, urban farming, semua masuk ada di kampung tematik.